setiap orang itu memiliki DNA yang berbeda-beda, ya. Tidak sama, ya. Tidak ada yang identik, ya. Luar biasanya, ya. Dan itu semua adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian bagaimana Allah itu menciptakan langit yang tidak ada tiang. Lihat bagaimana ketika seseorang, ya, menciptakan rumah, pasti wajib ada tiang. Arsitek secanggih apapun Bapak dan Ibu, ya, itu harus ada tiang, ya. Nggak mungkin ngambang sendiri, ya. Harus ada tiang, ya. Kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit, begitu luar biasa, ya. Nah, karena Allah ini maha besar, Allah mengatakan Allahu Akbar, ya. Allah itu maha besar, maka bukan Allahnya yang tidak ada, ya. Tapi karena kitanya yang lemah tidak bisa melihat Allah. Saya kasih contoh, ya. Di belakang tembok ini saja, ya, saya tidak bisa melihat apa yang seharusnya saya lihat, ya. Karena bukan tidak ada benda di sana, ya. Yang ada adalah terbatasnya mata kita, terbatasnya kemampuan mata kita, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, jangankan Allah, ya, bintang-bintang saja, ya, pada siang hari kita tidak bisa melihat bintang. Padahal bintang ada, ya. Bintang ada. Bintang banyak, ya, miliaran bahkan. Tapi tidak bisa kita melihat bintang, ya. Bukan karena bintang yang nggak ada, tapi karena mata kita yang terbatas dengan itu, ya. Kemudian malaikat ada, ya. Bukan karena malaikatnya yang tidak ada, tapi karena mata kita yang terbatas untuk melihat itu. Sama seperti Allah menciptakan jin. Kita tidak bisa melihat jin, ya, dalam wujud yang asli, ya. Kecuali para nabi, ya, yang diizinkan oleh Allah Taala untuk melihat jin, ya, dan para wali Allah, ya. Kita tidak bisa melihat, ya. Bukan karena jin yang tidak ada, tapi karena mata kita yang terbatas, ya. Saya kasih analogi lagi, ya. Apalagi Allah, ya, yang maha besar, ya. Planet-planet, ya, atau sesuatu benda-benda langit yang di atas saja kita tidak bisa melihatnya, padahal ada, ya. Langit pertama kepada langit kedua itu bagaikan kerikil yang dilemparkan ke padang pasir dalam hadis itu. Saking besarnya, Pak, Bu, ya. Langit kedua ke langit ketiga sama seperti itu, ya. Bagaikan kerikil yang dilemparkan kepada padang pasir, ya. Terus, ya. Nah, objek, Pak, Bu, ya, kalau semakin besar kita tidak bisa melihat, ya. Karena bukan Allahnya yang tidak ada, tapi kitanya yang terbatas, ya. Maka kita harus menetapkan, ya, bahwa Allah berada di atas langit. Allah ada, ya. Allah itu nyata, ya. Bukan kiasan, ya. Bukan kiasan, ya. Ketika seorang budak bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada budak, "Aina Allah?" "Fis sama," katanya. Di langit, ya. Di mana Allah? Di langit, kata budak tersebut, ya. Jadi Allah itu ada, ya. Cuman kitanya yang tidak bisa melihat Allah. Sehingga karena kita tidak bisa melihat Allah, Allah memberikan tanda-tanda kepada kita semua. Dulu saja di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Orang-orang Yahudi itu sangat bahasanya bandel lah, ya. Sangat ingin bertemu Allah, katanya. Mereka tidak akan beriman kecuali dia melihat Allah secara jahrotan, secara jelas, ya, dengan mata mereka. Mereka tetap kekeh tuh, ya, ingin melihat Allah. Ketika mereka ke atas bukit, ya, kemudian mereka malah tersambar petir karena tidak bisa melihat Allah, ya. Kemudian mereka dihidupkan kembali, ya, agar supaya menjadi apa? Jadi dalil, ya. Nabi Musa saja, ya, ingin melihat Allah, ya. Kemudian kata Allah tidak mungkin dirinya, kamu tidak mungkin bisa melihat aku. Kemudian karena Allah tidak ingin mengecewakan Nabi Musa, ya, maka Allah baru saja mau ke
ke dunia ya. Lihat gunung di sana katanya, kata Allah. Secara makna saya bacakan secara makna ya. Baru saja Allah punya niat untuk turun ya, maka gunung itu tidak mampu menampung Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ya. Dari situ Nabi Musa bersujud ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan karena Allah yang tidak ada ya. Katakan kepada anak-anak kita, bukan karena Allah yang tidak ada, tapi karena keterbatasan mata kita yang tidak bisa melihat Allah. Keterbatasan akal kita yang tidak bisa melihat Allah Taala. Bahkan pendengaran kita pun punya batasnya. Ya. Kita tidak bisa mendengar orang-orang di Amerika yang sedang berbicara hari ini, kecuali dengan bantuan telepon, ya, atau bantuan alat-alat elektronik. Ya, sama akal kita pun terbatas. Kita meyakini adanya akal, ya, tapi kita tidak bisa melihat akal, mana akal. Tapi kita mengimani bahwa akal itu ada. Ya. Buktinya kita bisa berpikir dan lain-lain. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kita harus menyampaikan atau cara mengenalkan Allah itu dengan tahap perkembangan anak sesuai dengan ukulnya, sesuai dengan akalnya. Kemudian ya, ajarilah anak-anak kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Taala. Ya. Ajarkan bahwa dimanapun adik semua berada, itu Allah mengawasi. Ya. Baik itu dalam keadaan ramai-ramai atau dalam keadaan sendirian. Ya. Allah itu ada ya, mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi kita semua hambanya. Bahkan Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Bahkan Allah juga mengirimkan malaikat hafazah untuk menjaga kita ya. Baik. Jadi ditanamkan bahwa ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan amal soleh, itu Allah ya mengetahuinya. Allah mengawasi kita semua dan tidak ada yang lalai dari pengawasan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan ya ketika kita mengenalkan Allah, kita pun harus menjadi teladan bagi anak. Ya. Dan ini penting sekali ya, bahkan kunci utama. Karena kenapa? Karena anak-anak ini adalah seorang peniru yang ulung. Ya. Saya pernah melihat seorang anak yang dia itu gaya tidurnya, gaya jalannya, gaya bicaranya sama seperti ayahnya. Karena idolanya ayahnya. Ada juga yang sama seperti ibunya karena idolanya ibunya. Ya. Jadi anak itu adalah seorang peniru yang ulung. Nah, ketika anak berbuat salah ya, ketika anak jahil dalam mengenal Allah, maka yang harus pertama disalahkan adalah kita. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita berbuat salah, ya, jahil dalam mengenal Allah, maka yang harus pertama kali salahkan adalah diri kita sebagai orang tua. Ya. Jangan nyalahin anak. Ya. Ketika anak bermaksiat pun jangan nyalahin anak. Itu adalah kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kita sebagai ra'innya ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. Apalagi seorang ayah, seorang bapak, seorang suami ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tanamkan pemahaman tentang Allah ya. Kepada siapa? Kepada anak kita ya. Allah itu memiliki nama-nama yang banyak ya. Kasih tahu kepada anak-anak kita. Jangan seperti ini. Kadang ada orang tua itu yang mengenalkan Allah tuh ketika anaknya dia berbuat nakal atau berbuat maksiat. Jangan gitu ya. Allah tuh nggak suka ya. Allah itu dosa. Allah nanti marah. Jadi nanti tertanam di mindset anak-anak ya bahwa oh Allah itu marah ya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menurut pandangan mereka tuh negatif gitu. Yang seharusnya kita kenalkan juga Allah itu Maha Rahmah. Ya. Ketika bahagia, nah ini tuh pemberian siapa? Pemberian Allah. Ya. Nah ini makanan dikasih siapa? Dikasih
Allah. Makanya Allah kan mengatakan dalam Quran surah Abasa ya. Unzur ila ta'ami. Lihat kepada makanan kita. Makanya saya ketika punya anak ya, kenalkan nih. Ini makanannya, lihat ya. Ini piringnya terbuat dari Jepang, dia dibuat di Jepang ya. Kemudian nasinya dibuat di Cianjur ya. Kemudian pindangnya atau ayamnya misalkannya terbuat di Bandung ya. Ini sambelnya dibuat di Jakarta misalkan dan semacam ya. Dikumpulkan di situ, lihat semua. Siapa yang mengumpulkan ini? Allah ya. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Lihat betapa maha baiknya Allah memberikan rezeki kepada kita seperti itu ya. Kita kenalkan kepada Allah ya. Jangan kita kenalkan anak-anak kita ya tentang Allah Taala. Allah memiliki nama-nama yang banyak. Bukan hanya 99, lebih bahkan ya. Bahkan nanti di akhirat itu Nabi SAW akan berdoa dengan nama-nama Allah yang belum disingkap ya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ya. Ar-Razzaq. Terus kita kenalkan kepada anak-anak kita ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan yang dikenalkan, jangan hanya, saya katakan jangan hanya Allah itu marah kalau kamu berbuat dosa, jangan hanya itu, Pak. Tapi yang lain harusnya. Adik hidup, siapa yang ngasih? Allah. Allah mematikan, Allah menghidupkan, seperti itu ya. Allah mabarik lakum. Kemudian apalagi ya, masih banyak waktunya ya. Ajak anak kita bersyukur dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Jadi ketika kita dikasih nikmat, ya, kasih misalkan uang jajan deh, ini uang jajan dari siapa? Dari Abi, betul dari Abi. Tapi ini Abi hanya wasilah saja, ya. Hanya wasilah, hanya perantara. Sebetulnya yang memberikan uang jajan kepada adik ini hakikinya adalah Allah Taala. Gitu kan ya. Tanamkan. Abi atau Umi ini hanya sebagai wasilah, hanya perantara, hanya penyampai saja gitu. Nah, itu ajak anak-anak kita itu bersyukur. Maka dari itu, nak, kita harus bersyukur ya. Dengan apa? Syukur yang paling besar itu ada 3 ya. Ada 3 cara bersyukur itu. Yang pertama adalah dengan lisan ya. Dengan bagaimana? Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan rezeki, kemudian dengan berzikir ya, dengan berkata yang baik, adik ya, kakak ya, dengan berkata yang baik-baik ya, tidak berkata buruk, itu tuh tanda bersyukur ya kepada Allah ya. Menggunakan lisan apa? Menggunakan lisannya dalam kebaikan ya. Kemudian apalagi yang kedua adalah dengan i'tiraf biqalbihi ya. Dia meyakini dengan hatinya ya bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Tabaraka Ta'ala. Maka dia meyakini dalam hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga bagaimana? Nah, ini yang paling bersyukur dengan aman ya, dengan perbuatan ya, berbuat baik ya, amal soleh, misalkan sedekah, ya, baca Quran dan itu adalah bentuk syukur kita tadi dengan Allah ya. Karena kita sebagai hamba ya, dan Allah mendapatkan haknya, yaitu kita dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian ya, banyak sih kisah tentang bagaimana cara Nabi itu menunjukkan perhatian dan ya serta kasih sayangnya kepada anak-anak. Afan kan suaranya mantul, anak nggak bisa ini. Bagaimana caranya tadi? Salah satu contoh-contohnya Nabi SAW ya, memberikan atau kasih sayang ya, kepada anak-anak ya. Dengan Rasulullah itu adalah orang yang dia mengungkapkan rasa cinta ya kepada anak-anak. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya,
Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Jadi ketika itu Nabi SAW bersama Usamah, kalau tidak salah Usamah bin Zaid ya, dan Hasan bin Ali, kemudian lagi digendong gitu ya, dirangkul ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintai orang-orang yang mencintainya ya. Dan kemudian beliau itu lalu mendekapnya, memeluknya ke dalam dadanya ya. Jadi cinta itu Pak harus diungkapkan. Kadang bapak-bapak nih yang malu ya untuk mengungkapkan rasa cinta. Tapi ibu-ibu juga ada sih ya. Ibu-ibu juga ada yang enggan gitu, malu untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada anaknya. Ucapkan Pak, Bu ya. Nak, Abi cinta adik. Dek, Abi cinta kakak ya. Atau Umi ini cinta adik dan kakak. Diungkapkan supaya mereka tahu bahwa kita itu mencintainya. Ketika kita marah ya, kita marah ke anak kita misalkan dalam mereka melanggar prinsip-prinsip yang kita sudah atur misalkan. Karena ayah itu adalah kalau bahasa saya itu kepala sekolahnya ya. Kalau ibu itu adalah pelaksana atau gurunya ya. Jadi guru itu melaksanakan apa-apa yang menjadi kebijakan dari kepala sekolah seperti itu ya. Maka disebut ibu itu alum itu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Taib. Yang kedua adalah bagaimana menunjukkan rasa sayang kepada anak orang lain juga boleh ya. Ini juga memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita itu harus menyayangi sesama ya. Lihat bagaimana. Jadi kita harus ambil bahasanya itu harus mengambil cinta anak-anak dulu, Pak ya. Ketika kita marah ya. Jangan marah aja terus ya. Anda berhak marah ya. Karena anak Anda telah melanggar prinsip-prinsip misalkan ya. Tapi tetap harus dikasih tahu ya bahwa kenapa Abi marah, kenapa Umi marah. Karena kamu telah melanggar prinsip ini, prinsip ini, itu dosa ya. Dan Umi dan Abi ini tidak ridho kalau kamu berbuat dosa misalkan. Kenapa? Karena Abi dan Umi takut kamu ini gini misalkan ya. Boleh ungkapkan bahwa Umi dan Abi itu adalah mencintai kalian. Ya. Seperti itu ya, harus diungkapkan ya. Jadi menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita ya. Bahkan Nabi SAW itu juga suka mencium anak-anak ya. Pertanyaannya, ya, Bapak dan Ibu, pernah nggak atau sering tidak mencium anak-anaknya? Ya. Mendekap anak-anaknya, memeluk anak-anaknya ya. Jadi jangan hanya, mohon maaf Bapak ya Ibu, jangan hanya sebagai ayah nih kita itu cuman mikirin bagaimana anak-anak dan istri itu bisa makan saja. Tidak salah dengan pemikiran itu, tidak salah ya. Cuman itu adalah bagian dari bagian-bagian yang lain. Ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami itu perhatian kepada masalah agamanya, yaitu tauhidnya pertama. Kemudian dia bergaul dengan siapa itu harus kita perhatikan. Jangan ini saja dengan orang lain ya, yang tidak kita kenal misalkan ya, bagaimana ininya, ya, akidahnya apalagi yang dapat mempengaruhi keyakinannya ini, hati-hati Pak. Ya. Karena anak kita itu adalah hasil dari didikan kita semua. Sama ibu-ibu juga ya, perhatikan anak-anaknya ya. Cium anak-anaknya, dekap anak-anaknya. Ini adalah tanda-tanda kita menyayangi mereka. Dan mereka pun akan merasakan itu ya. Tapi kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga saking pedulinya kepada anak-anak, beliau pernah memperpendek bacaan sholatnya karena mendengar tangisan anak-anak. Ini adalah rasa cinta Rasulullah SAW ya. Secara perbuatan lihat bagaimana Rasulullah mempercepat sholatnya ya, karena ada anak yang menangis ya, supaya anak itu bisa diinikan oleh ibunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita ini ketika menghadapi anak-anak itu dengan bersabar ya. Kita tahu bahwa anak kita itu adalah ujian bagi kita semua ya. Milik Allah anak-anak kita itu Pak Bu ya, bukan milik kita ya. Itu adalah titipan dari Allah Taala kepada kita semua ya. Maka ketika kita dititipkan sesuatu maka kita harus amanah ya. Mungkin anak-anak kita sering berbuat salah ya. Kalau saya ketika anak saya berbuat salah, maka yang saya pertama salahkan adalah saya sendiri. Bisa jadi ada sesuatu yang haram yang saya berikan kepada mereka ya.
atau mungkin maksiat yang saya lakukan ya. Dan seperti itu. Pokoknya saya mengintrospeksi dulu diri saya ya. Sehingga apa? Sehingga ketika saya pun melihat ketika misalkan ada perubahan dari anak misalkan ya, atau istri kita ya, maka kemungkinan besar adalah itu adalah kesalahan kita ya. Gitu ya. Maka dari itu kita harus bersabar juga. Atau misalkan, oh ini pas ketika kita melihat tidak ada maksiat yang kita lakukan atau tidak ada yang haram yang kita lakukan, berarti kita harus bersabar ya. Karena setiap anak itu pasti beda sifatnya. Sifatnya beda ya. Kita harus bersabar bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kita harus yakini bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita itu, ya itu adalah ibadah ya. Ibadah ya. Kita menikah ya. Konsekuensinya pasti punya anak ya. Dan ketika kita punya anak, ada konsekuensi lagi ya. Kita harus mendidik anak-anak kita ya. Dan jangan berpikir untuk mensukseskan anak-anak kita di dunia saja, tapi di akhirat pun bagaimana caranya mereka itu bisa sukses, Pak Bu ya. Jangan terlalu, mohon maaf ya. Jangan terlalu pendek dalam ya. Sementara ya. Menurut riset saya pernah membaca bahwa umur orang-orang Indonesia itu tidak lebih dari 72 tahun rata-rata ya, rata-rata. Singkat ya. Tapi bagaimana yang singkat ini bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala ya. Maka dari itu bersabar Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena anak dan istri kita pun bisa menjadi fitnah bagi kita, ujian ya. Sama saya pun masih belajar dan terus akan belajar sampai kapan? Sampai kita meninggal. Karena mereka pun adalah investasi besar kita. Di mana? Di akhirat kelak, di dunia maupun di akhirat ya. Mereka yang akan merawat kita ketika kita sudah tua ya. Siapa yang mau merawat kita kalau bukan anak-anak kita ya? Ya, maka dari itu apa yang kita hari ini tanam adalah yang akan kita tuai suatu saat ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan apalagi di akhirat ya. Ketika kita sudah meninggal saja nggak usah ke akhirat dulu. Barzah, siapa yang akan mendoakan kita? Setahun, 2 tahun kemudian kita itu dilupakan lah sama orang lain, Pak. Ya. Sama sahabat, sama udah dilupain lah. Yang ngedoain siapa? Anak-anak kita. Gimana mau ngedoain kalau anak kita nggak diajarin? Gimana mau ngedoain kalau anak kita nggak diajarin mengenal Allah? Ya, nggak diajarkan doa-doanya, penyesalan, beribu-ribu penyesalan ya, yang tidak ada gunanya ketika itu. Baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ikhfal. Barakallahu fik. Ikhfal. Baik, alhamdulillah. Ikhfal. Nama Ustaz. Ikhfal. Ikhfal. Alhamdulillah. Taib pemirsa sekalian, dimanapun antum semua berada ya, jemaah. Mungkin ada sedikit koneksi yang terganggu ya. Silakan jikalau ada pertanyaan. Silakan jikalau ada mungkin pertanyaan atau apa ya, atau koreksi atau pemasukan masukan silakan ya. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah. Ikhfal, Kifal. Alhamdulillah Ustaz. Ikhfal. Halo? Mana Ikhfal? Kok nggak ada? Halo? Taib. Bisa ada? Ikhfal di mana? Silakan. Alhamdulillah. Tidak terdengar suaranya. Alamin. Pemaparan materi dari Al-Ustadz Muhammad Januar Maisa terkait cara mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada anak-anak kita.
selesai. Luar biasa sekali ya ayah bunda sekalian, bahwa ternyata cara mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita, caranya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya. Karena kita harus bersabar, kemudian kita harus melihat dulu kondisi anak kita, kemudian sesuai akalnya tadi kata Ustadz, harus sesuai dengan ukulnya, Kang mana? atau dengan polanya, seperti itu ya. Ada? Kemudian kita menjadi tauladan juga untuk anak-anak kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Bisa dibuka nggak? Anda nggak dengan kedengeran. kita cara memperkenalkan atau cara menanamkan kepada anak-anak kita siapa Allah itu, kemudian bagaimana Allah itu kepada kita. Nah, itu kita harus menjadi tauladan dulu. Kita harus menjadi teladan dulu bagi anak-anak kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita istiqomah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, menjadi contoh di rumah tangga kita, sehingga kita menghasilkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah insyaallah. Baik ayah bunda jamaah sekalian, mungkin terkait cara mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita. Mungkin dari ayah bunda sekalian, dan baik jamaah di Zoom ataupun yang di YouTube maupun di Facebook yang ingin bertanya barangkali kepada Al Ustadz mengenai mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Mungkin yang ingin bertanya silahkan diajukan pertanyaannya. Kalau di YouTube boleh langsung di kolom komentar. Kalau yang di Zoom boleh diangkat dulu tangannya dan silahkan pertanyaannya disampaikan. Tafadhol. Boleh silakan. Dan ada sedikit informasi bagi yang bertanya, insya Allah akan ada giveaway dari aplikasi Quran Belajar Indonesia. Silahkan yang ingin bertanya. Boleh mungkin ini ada Bapak Juhanan. Bapak Juhanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya sebagai orang tua, selaku orang tua karena memang sangat minim dalam pendidikan agama. Apakah itu cukup dengan kami mengkondisikan anak-anak kami masuk pesantren gitu? Apakah itu cukup maksimal kalau kita kondisikan ke pesantren? Gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin silakan Muhammad Januar Mahisa. Bisa saya jawab Pak ya, dimanapun Bapak berada ya. Hukum masalahnya sebetulnya tadi bahwa ilmu pengetahuan ya, bukan hanya ilmu pengetahuan saja ya, tapi berkaitan Nah, namun kan Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." dunianya dan yang lainnya adalah hukum asalnya adalah orang tua yang wajib. Kan Allah Ta'ala berfirman, yang apa itu misalkan hal-hal yang mungkin kita mampu ya, ajarkan nggak apa-apa. Nah, kurangnya betul tadi kata Bapak, dengan kita memasukkan pesantren ya. Dengan kita memasukkan pesantren itu ya,
Jangan, kadang ada orang tua yang ketika dia memasukkan anaknya ke pesantren, dia lepas gitu. Lepas saja. Oh, saya sudah memasukkan dia ke pesantren. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi dia harus mengetahui hukum asalnya dulu ya. Kemudian kurangnya baru ke pesantren. Dan ketika sudah masukin pesantren, jangan dilepas, tetap harus dikawal. Harus dikawal bagaimana ya. Masya Allah, dulu saya kepala sekolah. Saya seorang mudir markas ketika itu. Dengan santri yang banyak ratusan. Dan saya senang sekali ketika melihat orang tua yang dia itu sangat interest, sangat perhatian kepada anak-anak. Salah satunya adalah dengan ketika anak-anak itu pembagian raport, datang ditanyain tuh, Ustadz gimana anak saya nilainya. Berbeda dengan ada orang tua yang diacuh ketika pembagian raport saja dia nggak datang ya. Ini indikasi Pak ya. Indikasi bahwa dia tidak memperhatikan anaknya dengan baik dan benar. Ya. Acuh gitu ya. Kalau dia bisa datang ya. Ditanyakan, Ustadz bagaimana akhlak anak saya? Ustadz bagaimana ini akidahnya? Ustadz bagaimana baca Qur'annya? Ustadz bagaimana hafalannya? Dan yang lain. Ustadz bagaimana muamalahnya bersama teman dia? Terus dikawal Pak. Karena tugas Bapak dan Ibu baru selesai ketika Bapak meninggal. Selesai. Bapak baru dan Ibu punya hujah di hadapan Allah. Saya sudah kok berusaha gitu. Ya Allah, saya sudah berusaha gitu. Tapi lihat bagaimana ya sebagian orang tua yang acuh sama sekali ya. Barakallahu fikum, Masya Allah, pertanyaannya bagus Pak ya. Pertanyaannya bagus ya. Dengan tadi ya pertanyaan, Masya Allah, mubarak. Silakan, admin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu ya Bapak Johanan, mudah-mudahan anak Bapak dan keluarga senantiasa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah. Amin. Mungkin dari ayah bunda jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Boleh. Terkait mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Silahkan. Baik, sekali lagi kami informasikan bagi jamaah yang ingin bertanya melalui YouTube ataupun Zoom. Jika melalui YouTube boleh diajukan pertanyaannya melalui kolom komentar, dan adapun yang melalui Zoom silakan langsung dinyalakan mikrofonnya. Tafadhol. Tidak ada. Masih ada. Kalau pertanyaannya. Saya bisa, Afwan, ini ada yang ingin ditanyakan, ya Ustaz, mengenai cara ataupun tahapan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjadi ayah ataupun bunda yang Islam. Itu mungkin Ustaz. Yang apa? Jadi cara ataupun seperti apa yang dilakukan gitu, Ustaz, agar menjadi orang tua yang Islami seperti itu. Tentunya sudah diingatkan. Tentunya Bapak Ibu ya sekalian, bahwa kita ini adalah seorang manusia yang terbatas kemampuannya. Mohon maaf, kecil kan? Yang terbatas dari mungkin sedikit ya. Yang terbatas dari mungkin sedikit ilmuwan, dari finansial dan lain-lain ya. Tapi
bertanggung jawab dalam masalah. Berarti dimulai dari dirinya. Kalau Ustaz, dirinya saya ingin menjadi kurang dari orang tua yang Islami agama, ya, yang maka yang harus dia kurang lakukan dari untuk agama ya. dia datang Maka ke yang harus dia lakukan adalah menuntut ilmu. pengajian-pengajian. Dia datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian untuk Banyak ilmu. dari orang tua itu Dan ketika dia sudah mohon maaf ya, banyak dari orang tua itu dirinya ketika dia sudah menjadi orang tua, kemudian dia tahu bahwa dirinya dalam sedikit dia ilmuwan tidak mau belajar. untuk mendidik anak dan yang lain, dia tidak mau belajar ya, ancur saja, Ini juga keliru. malas gitu. Dia harus Ya. Ini juga cari keliru. tahu Ya. adalah Yang dia harus lakukan cari tahu adalah tadi, yang dia harus lakukan adalah dengan tadi mendatangi majelis-majelis ilmu, bertanya kepada ustadz-ustadz, bertanya kepada para ulama, sehingga apa? Sehingga dia banyak input gitu ya, pengetahuan-pengetahuan ya, bagaimana nanti praktisinya ya, dari praktisi bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar ya. Terutama tadi membawa anak-anaknya ya, keluarganya menjadi keluarga yang Islami. Gimana sih caranya? Tentunya dimulai dari diri sendiri ya. Kemudian bagaimana orang tua itu harus memberikan fasilitas tadi pada anak-anaknya, dan fasilitas itu bukan tanda kutip hanya barang, sekolah dan lain-lain, bukan hanya itu saja. Yang lainnya ya. Guru ngaji kita sediakan kalau kita nggak bisa ngaji ya. Datangkan ustadz atau dia suruh datang kepada ustadznya ya. Kenalkan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat dari anak-anak kita ini yang baik, yang soleh ya. Yang bisa membawa anak-anak kita ke dalam kebaikan dan semacamnya. Bahkan ibunya sendiri, bapaknya sendiri harus bergaul dengan orang-orang yang soleh juga. Nah itu nanti anak pun bahasanya ketepaan, kacipratan gitu ya, melihat dari orang tuanya. Oh ternyata orang tua kita tuh memilih itu tuh gitu ya. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz, dari kapan sih kita mendidik anak itu? Bahkan saya mengatakan dari kita memilih pasangan hidup. Kalau kita memilih, mohon maaf ya, pasangan hidup yang sering ke diskotik ya, karena diskotik ini tanda kutip ya, kita sudah mengetahui tempat apa. Ya. Maka ya anak-anak kita pun akan memilih pasangan yang dia senang diskotik dan lain-lain gitu. Ya. Jadi dimulai dari diri kita Pak, Bu ya. Barakallahu fikum. Silakan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, syukron. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Hasanah Umi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, sampai kapan kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya, apakah sampai dewasa atau sampai kapan Ustaz? Tayyib, syukron. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaannya bagus. Sampai kapan? Ya. Sepemahaman saya, ya, sampai ketika kita mati. Ya. Sampai ketika kita mati. Ya. Tapi memang ada cara-cara tertentu. Ya. Ketika kita misalkan di usia-usia masih dia belum balik, ya kita harus ini kan dengan memaksa gitu ya. Jadi maksudnya tuh memberikan paksaan itu bukan berarti yang konotasi negatif ya. Jadi kita yang memilihkan untuk anak gitu. Misalkan nak kamu sekolah di sini itu kita jangan memberikan pilihan dulu. Karena mereka belum balik. Belum bisa membedakan yang baik dan benar. Ya. Atau yang buruk dan yang baik belum bisa membedakan ya. Maka di ketika itu dia harus memberikan tadi ya. Paksaan bukan dalam tanda kutip, tapi memilihkan anak ya. Sekolahnya di sini, ininya gitu. Kemudian di tahap remaja, ya, boleh kita berdialog. Ya. Sama ketika bahkan sampai udah menikah pun lihat bagaimana Rasulullah pernah datang ke rumah Fatimah anaknya. Dan Fatimah ketika itu lagi ada masalah dengan Ali, suaminya Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada siapa? Fatimah. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi menemui Ali, memberikan nasihat juga kepada Ali. Lihat. Ini bukti, Pak. Bahkan ketika sudah menikah pun itu tanggung jawab kita. Tapi ya itu kadarnya. Dan caranya tentu berbeda ketika anak masih kecil, remaja dan dewasa. Ya.
harus dibedakan. Ya. Kadang mungkin Kadang mungkin anak ada yang tersinggung ya, dan semacamnya ya. Karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa menempatkan itu. Ya. Tidak tahu caranya yang baik dan benar itu di mana ya. Jadi ada cara-caranya yang ketika cara kita memberikan nasihat kepada anak kecil berbeda dengan ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita yang sudah dewasa ya. Beda caranya ya. Bisa lebih lembut lagi, sendirian ya, atau hanya berdua saja ya. Tetap harus diberikan nasihat ya. Sampai kapan? Sampai ketika kita meninggal, Pak. Begitu ya. Makanya saya insya Allah ya akan terbit Quran parenting ya, dengan tagging parenting insya Allah ya. Dan insya Allah saya mengambil andil di di Quran ini, dan insya Allah sedang dalam proses percetakan ya. Dan itu insya Allah ada ayat-ayat yang ini, bahkan ada tentang bagaimana perceraian, bagaimana seorang anak kepada ibunya, orang tua kepada anak, dan semacamnya. Insya Allah ada. Barakallahu fikum ya. Mubarak Ibu, bagus pertanyaannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi terima kasih pada Ustadz yang telah memaparkan ataupun menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin seperti mungkin seperti itu ya Ibu terkait pertanyaannya, jawabannya. Jadi sampai kapan orang tua harus mendidik anaknya? Yaitu meskipun sudah menikah istilahnya, kita masih memiliki kewajiban untuk mendidik. Jadi selama itu anak kita harus mendidik. Tentunya dengan cara ataupun tahapan yang berbeda-beda. Ketika masih balita, caranya harus begini. Ketika remaja begini. Ketika meranjak menjadi ABG istilahnya ya, harus seperti apa. Nah, seperti itu mungkin Ibu. Barakallahu fiik. Mungkin ada lagi Ustadz pertanyaan dari jamaah di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah ada orang tua yang durhaka dan kenapa harus anak saja yang durhaka? Seperti apakah orang tua yang durhaka? Seperti apakah orang tua yang durhaka kepada anak? Jadi contoh orang tua yang durhaka kepada anak itu seperti apa? Mungkin seperti itu Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, memang kata durhaka itu identik dengan anak ya kepada orang tua ya. Tapi juga ini bisa digunakan bagaimana atau saat apa orang tua itu bisa durhaka kepada anak ya. Berdosa lah ya. Atau zalim bahasanya ya kepada anak. Saat orang tua tidak bisa memberikan kewajiban-kewajibannya kepada anak ya. Bukan karena dia tidak mampu, bukan. Secara syar'i bukan, tapi ketika dia lalai, ketika dia enggan, ketika dia tidak memperhatikan itu, di saat itulah orang tua durhaka atau zalim terhadap anak-anaknya. Ketika orang tua tidak memberikan yang seharusnya kepada anaknya, ya. Padahal dia mampu, tapi dia tidak bisa tidak memberikan itu. Dia mampu. Nah, ini di sini kezaliman dari orang tua, ya. Memberikan pangannya, sandangnya, papannya, itu diberikan oleh kita kalau kita mampu ya. Seperti tadi kan, bagaimana memberikan ilmu agama kepada anak-anaknya. Dia mampu tapi dia sibuk dengan dunianya, kemudian dia nggak masukin anaknya juga ke tempat sekolah agama ya. Bahkan tidak ada ustadz pada ngaji. Nah, di saat itu orang tua melakukan dosa, melakukan kezaliman, durhaka kepada anak-anaknya. Ya. Ketika seorang orang tua itu tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya, sama itu pun adalah orang tua yang zalim atau durhaka kepada anak-anaknya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang tua yang seperti itu. Saya mendengar ada kasus seorang laki-laki, suami, ayah, dia membunuh 4 anaknya. Lihat bagaimana hari ini, Pak. Waliyadzubillah, bagaimana jauh dari agama itu seperti itu. Ya. Makanya ketika agama itu banyak aturan, banyak larangan, itu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kalau kita mau mengambil hikmah itu kebaikan kita, ya. Bukan untuk mengekang-bukan, ya. Karena Allah tahu, Allah itu kreator kita. Jadi Allah lebih tahu daripada kita. Ya.
tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya. Allah lebih tahu dari aturan-aturan itu diperuntukkan untuk kita, untuk apa? Untuk agar kita tuh selamat di dunia dan akhirat. Gitu. Ya. Allah Ta'ala alam. Allah tabarakallah, jazakumullah khair. Enggak. Ini sih Ustaz, ketika orang tua yang tidak memberikan pemahaman terkait agama khususnya kepada anaknya ya saja, apalagi orang tua itu sendiri tidak mau belajar agama gitu, itu lebih parah gitu. Seperti tadi kasus contohnya ya, contoh kasusnya seperti yang Ustaz sebutkan, sangat miris sekali gitu, orang tua dengan teganya membunuh anaknya gitu. Naudzubillah min dzalik. Yang jelas kita semua senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dilindungi dan dijauhkan dari sifat-sifat yang semacam itu. Mungkin terkadang manusia itu secara logika akal manusia hanya berpikir atas bahwa Allah itu melarang ini, melarang itu, seolah-olah Allah itu mengekang kita, padahal itu tidak ya saja, itu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Jadi disinilah ayah bunda sekalian pentingnya kita senantiasa belajar ilmu agama. Karena untuk apa? Untuk membekali diri kita, untuk membentengi diri kita dari fahsya wal munkar, seperti itu. Tapi Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz terkait ini teh bagaimana cara menasehati orang yang terkadang memiliki pemahaman atau memiliki pemikiran karena anak itu adalah titipan yang tadi telah Ustaz sebutkan. Anak itu sebagai amanah untuk kita sebagai orang tua. Nah, terkadang ada sebagian orang tua ataupun sebagian orang yang berpikir bahwa saya mah nggak pengen punya anak seperti itu karena tanggung jawabnya besar, karena harus inilah, harus itulah, seperti itu. Bagaimana Ustaz menurut pandangan Islam mengenai pola pikir ataupun cara sudut pandang yang seperti ini? Jadi ada memang sekarang itu menyebar pemikiran child free. Jadi dia nggak mau punya anak ya. Dan bagaimana hukumnya? Tentunya hukumnya adalah ini tidak mengikuti sunnah Nabi ya. Sedangkan Allah SAW mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golongan ya. Garis bawah bukan golongan. Sedangkan lihat bagaimana Rasulullah, fi'il Rasulullah memiliki anak banyak. Anaknya laki-laki ada Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim, ya, kemudian Zainab, ya, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan semakin banyak anaknya Rasulullah, ya. Dan semakin banyak anak, bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, ya, banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya tentu ini adalah mengisi para sahabat juga, bahkan lihat bagaimana para sahabat ini memiliki banyak anak. Dan ini tentunya dari syaitan. Saya ulangi, ini pemikiran seperti ini dari syaitan. Dia was-was yang berlebihan. Ya, perlu diruqyah. Ya, kalau bisa dia ruqyah mandiri, tidak bisa dia minta untuk diruqyah oleh para ahli tauhid ya. Tentunya was-was dari syaitan. Dan syaitan itu ya tidak mau ya agar kita ini beribadah, kemudian dalam ketaatan itu mereka itu tidak suka dengan hal yang tersebut ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita doakan semua
untuk orang-orang yang memiliki pemikiran semacam tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Baik, jadi ayah bunda sekalian, meskipun anak itu adalah amanah, tetapi anak itu adalah anugerah, seperti itu ya. Jadi meskipun kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak, dua orang anak, atau beberapa orang anak, tapi kita harus patut dan atau wajib kita syukuri bahwa anak itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang atau ada beberapa orang tua yang ingin memiliki anak, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah menguji mereka-mereka yang ingin memiliki anak belum dikaruniai anak. Nah, kita yang telah dikaruniai anak, kita patut bersyukur atas apa? Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mungkin seperti itu ayah, bunda, jemaah sekalian. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan. Baik, mungkin bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dengan diawalinya kajian kita pada hari ini, insya Allah menjadi titik awal untuk kita istiqomah. Sedikit kan, sedikit. Oh, baik Pak. Baik, silahkan. Tadi kan Ustadz ngasih tahu akan menerbitkan apa buku yang lebih mudah untuk dipahami. Tolong kalau udah ini dikasih tahu ke jamaah, terutama saya butuh gitu. Share gitu maksudnya. Baik. Ya pengen. Insya Allah nanti jika bukunya sudah terbit dan sudah launching, sudah diluncurkan, insya Allah akan kami share atau akan kami beritahukan kepada para jamaah sekalian. Ya, syukron. Afwan. Baik, mungkin yang giveaway-nya dikasih nanti kapan? Sudah. Ya. Saya ngomong. Ya, insya Allah jadi yang pertama itu kita akan terbitkan Al-Quran dulu ya, Al-Quran dengan tagging parenting. Jadi nanti ada tema-tema ya, Bapak-bapak bisa lihat ya hal-hal yang berkaitan dengan parenting ya, insya Allah di dalam Al-Quran. Kita akan ini sudah pengajuan ya, sudah pengajuan ke penerbitan insya Allah. Nah kita banyak ya Al-Quran yang akan kita terbitkan. Nah salah satunya itu yang parenting, nanti akan diberitahukan kepada insya Allah admin kita. Kemudian juga insya Allah suatu saat insya Allah saya akan buat juga buku parenting ya, buku ya. Kalau tadi Al-Quran sekarang buku ya. Bukunya juga insya Allah saya akan buat insya Allah. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Seperti itu ayah kita jemaah sekalian, insya Allah sudah launching, sudah insya Allah nanti di kemudian hari Al Ustaz juga akan membuat suatu buku terkait parenting. Kita doakan mudah-mudahan setelah urusannya khususnya apa yang sedang dikerjakan oleh Al Ustadz, guru kita semua, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin ada sedikit pengumuman ayah bunda jemaah sekalian. Bagi ayah bunda dan jemaah semua yang ingin berkontribusi ataupun ingin sedikit sisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina khususnya di jalur Gaza. Insya Allah
bisa langsung didonasikan kepada ke rekening yang telah kami kirimkan, yang sudah kami share link donasinya. Sekali lagi kami umumkan untuk jamaah semua yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya yang telah Allah titipkan kepada kita semua untuk membantu keluarga kita, membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Silahkan, mangga untuk langsung saja diklik link donasi yang telah kami sebarkan. Mungkin sebelum kita tutup kajian pada kali ini, kami kami memohon kesiapan hati kita semua, membuka hati kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita semua senantiasa anak-anak yang bertauhid lurus, berakidah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Mungkin untuk doa pada penutup kajian kita hari ini, insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita semua, Al-Ustadz Muhammad Januar Mahesa. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa. Fal yatafaddal masykura. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketundukan ya, dengan segala dosa yang kita miliki hari ini ya, bahkan sebelum-sebelumnya kita banyak dosa ya, bahkan mungkin yang akan datang pun kita banyak dosa ya. Pada itu sudah sepantasnya bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini pun bahkan hari Jumat ya. Dan para ulama menyatakan bahwa di hari Jumat ini ada waktu yang makbul. Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwa selepas asar ini adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu fi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزولنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في روحينيا وفي كل مكان. اللهم دمر إسرائيل وأعداء الدين. اللهم دمرهم. اللهم فرقهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam. Ustaz ilmunya. Terima kasih Pak Ustaz. Allah khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah memimpin doa
kita dalam penutup kajian pada Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa mencari ilmu di majelis-majelis ilmu, baik secara online ataupun offline. Baik, ayah bunda jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan luas-luasnya, karena kami pun sama manusia, Sama-sama Ustaz. kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah. Maka dari itu kami memohon maaf bila ada kesalahan. Dan sekali lagi kami umumkan kepada para jamaah sekalian yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya, memberikan kepada kita semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, dipersilahkan untuk langsung mengklik link yang telah disediakan. Mungkin ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ayah bunda senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.